Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi sobat Merdeka Lovers ya. Pagi ini kita kedatangan mobil Toyota Alphard ya. Nah, ini Alphard tahun 2012 ya, tipenya G 4 silinder 2400 cc ya, matic tentunya. Nah, penyakit Alphard pada umumnya yaitu ada bunyi pada steering column dan steering rack di bawah ya. Tapi selain kita ngilangin yang bunyi-bunyi, juga kita merekomendasikan kepada customer-customer kita, selain itu apalagi sih penyakitnya ya kan. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut bagaimana dan berapa sih harga perbaikannya untuk Toyota Alphard ya di bengkel Merdeka Motor, kita simak yuk. Nah, sekarang kita mulai dari ngecek yang di bagian kakinya dulu ya. Nah, ini ada mekanik kita nih yang jago-jago nih ya nggak? Lulusan mana nih? Nah, kita lihat di sini ada link stabil ya. Ini kaki-kakinya Alphard tuh nggak terlalu susah ya, nggak seperti mobil-mobil Eropa pada umumnya. Nah, kalau dia nih simple banget. Dia nih single wishbone ya. Ada link stabil cuma satu gitu ya. Nah, link stabil ini ya memang karena udah pemakaian atau usia, dia tuh udah lemah lah kita bilang ya. Tuh, udah turun. Terus yang kedua, dia punya join di sini ya. Bola-bolanya tuh udah udah lemah ya kalau bahasa kita tuh, atau oblak gitu ya. Nah, ini kita masih bisa rekondisi gitu ya. Nah, kita rekondisi tentu sudah pasti hasilnya bagus ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, nggak akan pernah ada kejadian apa-apa ya. Terus kemudian yang kedua, kita lihat lagi dari long tie rod dan tie rodnya ya. Nah, dari bagian sini sampai sini itu kita sebut dengan tie rod ya. Nah, tie rodnya seperti ini. Nah, ini pun sama, udah ada kebocoran tuh. Kalau teman-teman lihat ya, udah kebocoran. Kemudian juga di sini si longnya udah lemah banget tuh ya. Terus udah ada, ini kalau di spuring nggak bakal bisa nih, karena ada oblak dikit tuh ya. Kemudian yang kita cek lagi bagian lain itu adalah sistem as rodanya ya, atau penggeraknya. Penggeraknya ini udah ada oblak dikit tuh ya. Jadi kalau diginin tuh udah ada oblak tuh. Nah, ini kita cek juga nih as rodanya. Ya, mungkin ini kerusakannya semua tuh karena faktor usia sebenarnya. Ya, faktor usia, karena spare part yang dibuat oleh pabrik tentunya tidak akan awet selamanya. Pasti dia akan ada masa pakainya. Nah, masa pakainya kalau di luar negeri itu biasanya 5 tahun. Nah, kalau di Indonesia kan tahu sendiri, kita biasanya pakai tuh sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi kita cek bagian as rodanya tadi ada bunyi ya, atau oblak di sini. Terus juga kita cek sistem shock breakernya, suspensinya. Nah, kita cek sistem suspensi itu satu dari test drive. Kalau kita test drive, kemudian bon sama ribonnya dia ngayun gitu ya, atau kurang bagus naik turunnya, maka kita akan rekomendasikan untuk ganti. Tapi kalau misalkan masih nahan, bon sama ribonnya masih oke, ya kita tidak rekomendasikan. Kemudian cara berikutnya yang ketiga untuk mengecek sistem shock breaker masih bagus apa enggak, sebenarnya bisa dilihat dari di sini ada namanya stopper shock ya. Nah, stopper shock ini dia fungsinya untuk nahan ya. Nah, kebetulan ini agak sedikit susah. Kalau dilihat dari bekasnya ini, jadi stopper shock itu fungsinya untuk menahan peredam kejut atau shock absorber. Jadi ketika dia bon atau ribon, dia akan menahan. Ya, tapi ketika dia sudah kena, ya stoppernya itu rusak, maka yang terjadi adalah mentok. Yang artinya mentok itu artinya sudah tanda shock breakernya sudah mulai lemah, ya seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita juga cek bagian dari lower arm ya. Ini adalah lower arm. Ya, ini lower arm. Lower arm itu dia fungsinya untuk penyangga kaki ya. Ya. Nah, di sini itu ada namanya bushing arm, bushing lower arm yang ukurannya besar, ya. Nah, ini juga kita cek. Kalau dia sudah retak atau pecah, kita rekomendasikan untuk ganti, karena ini cukup bahaya kalau kita nggak ganti ya. Kemudian dia juga punya yang kedua namanya lower arm kecil. Nah, ini pun kita cek nih. Kalau dia sudah mentok, ya sudah ada bekas benturan antara bushing dengan mountingnya,
atau bodinya, maka kita juga akan rekomendasikan untuk ganti. Kenapa? Karena ini pasti akan menghasilkan bunyi, ya kan? Pada saat dia rem atau jalan begini-begini, dia pasti akan bunyi tek 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 gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan bunyi juga nih. Terus juga berikutnya kita cek adalah ball joint. Nah, ini ball joint. Ya, jadi ball joint ini pegangan utamanya dari kaki-kaki. Ya, jadi ball joint itu fungsinya ya untuk menahan atau kejutan pas saat dibelok-belok ya. Nah, ini ball jointnya pun udah lumayan oblak ya. Nah, ini kita bisa ganti baru atau kita bisa rekondisi kalau belum terlalu parah. Tapi kalau udah terlalu parah, kita nggak akan mau. Karena apa? Karena ini fungsinya vital untuk di ball joint ya. Dia adanya di bawah sini ball jointnya. Oke. Terus yang berikutnya, Alphard itu kan dia ini menggunakan sistem power steeringnya adalah EPS ya. EPS-nya dia itu ada di bawah ini, kita sebut dengan steering rack ya. Yang di bawah ini mulai dari sini ya, dari ini ke sana itu kita sebut dengan steering rack ya. Nah, steering rack-nya dia itu pun ini bermasalah. Kenapa? Karena dia ada ketukan ya, ada bunyi pada saat diketuk gitu ya. Nah, selain itu, apalagi sih yang bikin dia bunyi? Tadi kita coba sama customernya pada saat di jalan-jalan yang rusak ataupun jalan bagus ataupun jalan yang bergelombang gitu ya, ataupun ada speed bump, dia ada bunyi tak 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 tak, tapi itu bunyinya di bagian atas, di bagian dalam. Nah, dia menggunakan namanya steering column. Nah, di steering column itu dia ada motor, ada gear, ya dan sebagainya ada di steering column. Nanti steering column-nya kita bongkar. Karena itu bunyinya pasti dari steering column, ya. Dan 2 dari steering rack, gitu ya. Nah, kita coba ke dalam sekarang. Ya. Nah, oke. Nah ini steering column-nya kita bongkar ya. Nah, ngebongkar ini nggak bisa sembarangan nih. Kalau bengkel-bengkel yang belum biasa, dia jangan lakukan ini nih. Kenapa? Karena bahaya. Ya, bahaya banget. Bahayanya gimana? Bahayanya nanti pada saat pemasangan nanti mungkin akan ada error, ya, atau mungkin malah rusaknya tambah parah, ya. Nah itu, yuk kita sekarang ke sebelah kanan kita cek. Nah, ini ya. Jadi yang kita lakukan itu kita akan membongkar namanya steering column. Nah, ini namanya steering column nih. Steering column ya. Nah, itu di bawah ada joint steer. Jadi ini bagian steering sistemnya itu kita cek semua. Ya, nanti bagian mana yang sekiranya rusak itu yang akan kita perbaikin. Ya. Kita akan cek dulu, tapi ada yang bisa kita perbaikin dan ada juga yang nggak bisa kita perbaikin gitu ya. Kalau dia sudah kena motornya, maka dia harus diganti. Tapi kalau misalkan hanya ada kerusakan-kerusakan minor gitu ya pada sistem steering column-nya, maka kita akan bisa perbaikin ya. Karena apa? Kalau diganti esi harganya mahal banget, puluhan juta ya kan. Nah, ini kita coba dulu ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Tuh, kita bongkar semua nih ya. Dashboardnya apa segala macam dibongkar tuh, setirnya ya. Oke, nanti kalau misalkan udah dibuka semuanya, ya kan, apa sih yang rusak, kita akan informasikan ya ke semua pengguna Toyota Alphard ya. Karena memang mobil-mobil 2007 ke atas itu pada umumnya sudah menggunakan sistem steering yang menggunakan EPS ya, Electronic Power Steering. Ya, semua dikontrol oleh modul, motor, ECU ya, segala macam. Oke, nanti kalau udah dibongkar semua, kita info ya guys ya. Terima kasih. Ya, oke. Nah, kita udah bongkar nih steering column-nya ya. Nah, barangnya udah ada di depan kita. Kita cek ya. Nah, ini punya Toyota Alphard ini ya. Nah, ini adalah motor penggerak untuk rekstirnya ya. Biasanya rusak tuh di bagian ini nih. Ini pecahannya nih. Nah, ini yang rusak di pecahannya nih ya. Nah, dia rusak di bagian ini nih. Apa kita sebut ya, kayak buat memutar sini. Posisinya dari sini nih. Ya.
Terus kemudian kalau kita lihat lainnya sih kondisinya masih oke ya, masih aman. Ya biasanya rusak sini aja udah. Ya ini steering column-nya Toyota Alphard ya, seperti ini. Terus penjelasan lainnya terkait steering column nggak ada lagi. Biasanya dia rusak kalau udah parah banget. Ininya berat nih, motornya nih, nggak mau kerja gitu. Atau si bagian ininya EPS-nya nih, ya ini bagian sensornya, modulnya di sini, gitu ya. Biasanya nggak mau kerja dia. Nah dia ada dua di sini, satu lagi, gitu. Oke. Nah itu yang diganti. Jadi oleh kita tuh nanti di sininya nih. Yang kita ganti adalah ininya nih. Nggak tahu lah apa namanya nih. Kita bilang baling-baling aja udah. Ya. Oke, simple tapi ini ngebongkarnya ribet dan penuh resiko. Jadi buat kalian yang mau coba-coba bongkar begini-ginian nih, steering column jangan coba-coba sendiri ya di rumah ya. Nanti bisa-bisa rusak komponen-komponen lainnya ya. Oke, nanti sambung di bagian steering rack-nya di bawah. Kita akan cek lagi ya. A few moments later. Oke, nah alhamdulillah nih guys, mobil Alphard-nya sudah selesai kita perbaikin, ya nggak? Jadi yang bunyi-bunyi baik itu di dalam interior, ya nggak ya, tadi bunyi cetek. Nah, itu baik di jalan halus ataupun jalan bergelombang ataupun jalan rusak, itu semua sekarang udah hilang, ya nggak? Diapain sih sama mereka motor? Ya kita sulap dong, tentunya ya nggak? Nah disulap diapain? Tentunya diperbaikin. Ada komponen-komponen yang rusak, itu ada yang kita ganti, ada yang kita rekondisi guys. Nah, pengertian rekondisi itu bermacam-macam. Kalian boleh googling lah di internet ya. Jadi biar nggak salah paham. Intinya kita di sini memberikan garansi 12 bulan. Mobil masuk ke Merdeka Motor bunyi, keluar tuh harus silent, ya nggak? Tapi kalau kita ada kurang-kurang dikit ya wajar lah, mau dimaklumin. Karena apa? Manusia itu sifatnya nggak ada yang sempurna. Bengkel pun sama. Yang penting kita tanggung jawab sama hasil kerjaan kita, ya nggak? Jadi sekali lagi, mobil udah kita perbaikin, hasilnya tadi udah kita tes bersama ownernya, ya. Kemudian tadi udah di accept bahwa hasilnya oke, nggak ada bunyi-bunyi, ya kan? Nah sekarang kita tinggal rilis aja guys, ya. Sekali lagi ini Alphard tahun 2012 tipe G, ya kan? Dan hasilnya sudah disaksikan sendiri, dirasakan sendiri oleh yang bawa mobil ini, dan sudah tidak ada bunyi-bunyi, baik itu di area steering column ataupun di area kaki bawah ya, atau undercarriage. Oke, jadi sekian dulu dari videonya Merdeka Motor tentang perbaikan kaki-kaki Toyota Alphard. Jadi bagi kalian yang punya Toyota Alphard dan punya keluhan yang sama, bunyi-bunyi di bagian atas ataupun di bawah, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami, ya nggak? Insya Allah harga kami bersahabat buat kantong kalian, ya nggak? Nah, sekali lagi terima kasih dan tolong bantu subscribe channel YouTube Merdeka kami. Kemudian jangan lupa follow IG sama Instagram dan ikuti terus kami di medsos @bengkelmerdekamotor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.